Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Alwar Setiawan dengan NPM 24710008. Di sini saya akan presentasikan tugas ekonomi manajemen. Pertanyaan pertama, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efektivitas tinggi? Yang pertama, dengan menganalisis input-output. Melakukan analisis untuk memahami hubungan antara berbagai input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Dan output dapat dilakukan dengan metode seperti analisis regresi. Contoh dari analisis input-output ini, di sebuah pabrik sepatu melakukan dan menentukan berapa banyak bahan baku, kulit, sol, dan lain-lain, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi satu sepatu. Misalnya, satu sepatu membutuhkan 1,5 meter kulit dan 30 menit waktu pengerjaan dan satu sol. Yang kedua itu adalah optimalisasi. Optimasi dengan menggunakan optimalisasi matematis untuk menentukan kombinasi input yang memaksimalkan output atau meminimal biaya. Contohnya itu adalah untuk contoh dari optimalisasi itu menentukan jumlah maksimal sepatu yang didapat diproduksi dengan jumlah input tertentu seperti memaksimalkan penggunaan mesin atau tenaga kerja dalam waktu yang tersedia. Yang ketiga ada pengujian eksperimental, melakukan percobaan dengan variasi kombinasi input untuk mendapatkan dampaknya terhadap output. Metode ini membantu menemukan konfigurasi terbaik seperti empiris. Contoh dari pengujian eksperimental ini adalah melakukan percobaan dengan menggunakan variasi bahan baku, misal menggunakan kulit yang lebih murah atau sol dari bahan sintetis untuk melihat bagaimana pengaruh terhadap kualitas dan biaya produksi. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Menghitung rasio output terhadap input untuk mengevaluasi produktivitas. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau KPA, KPI. Contoh dari pengukuran produktivitas adalah mengukur produktivitas dengan menghitung jumlah sepatu yang diproduksi per jam kerja. Jika dalam 1 jam 10 sepatu yang diproduksi dengan 5 pekerja, maka produktivitasnya adalah 2 sepatu per 2 sepatu per pekerja per jam. Selanjutnya ada evaluasi biaya dan manfaat. Menganalisis biaya yang dikeluarkan untuk setiap input dan membandingkan dengan memanfaatkan yang dihasilkan untuk memastikan bahwa kombinasi input yang dipilih memberikan nilai tambah. Contohnya itu menghitung total biaya memproduksi sepatu, termasuk biaya bahan baku, upah pekerja, dan biaya operasional. Jika biaya total untuk 100 sepatu adalah 5 juta, maka pendapatan dari penjualan adalah 8 juta, maka ada keuntungan yang dapat dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya ada feedback dan iterasi. Mengumpulkan umpan balik dari hasil produksi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan kombinasi input sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar atau teknologi. Contohnya itu setelah produksi mengumpulkan umpan balik dari tim produksi dan pelanggan tentang kualitas sepatu. Jika ada masalah seperti sol yang mudah lepas, perusahaan dapat melakukan menyesuaikan pada kombinasi input. Selanjutnya ada penerapan teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dalam menggunakan input seperti otomatisasi dan perangkat lunak manajemen produksi. Contohnya itu mengimplementasikan teknologi pemotongan otomatis untuk mengurangi limbah kulit dan meningkatkan presisi potongan. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya material. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya. Mengelola sumber daya dengan baik, termasuk penggunaan bahan baku dan tenaga kerja untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efektivitas. Contohnya itu adalah mengoptimalkan
jadwal kerja pekerja untuk memastikan semua mesin yang digunakan secara maksimal, menghindari waktu henti atau memastikan efisiensi. Studi kasus yang saya ambil yaitu sebuah perusahaan sepatu ingin meningkatkan produksinya dari 1.000 sepatu per bulan menjadi 1.500 sepatu. Hasil hasil analisis bahwa dengan menggunakan mesin otomatis menambah satu shift kerja dan mengganti sebagian kulit dengan alternatif yang lebih murah namun berkualitas. Mereka dapat mencapai target tersebut dengan tetap mempertahankan kualitas dan mengurangi biaya. Pertanyaan kedua, bagaimana menentukan untuk tingkat penggunaan input tertentu mampu menghasilkan output yang optimal? Yang pertama ada identifikasi input-output. Tentukan semua input yang terlibat seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, seperti output yang ingin hasilkan. Contohnya dalam proses kue, input yang digunakan meliputi tepung, gula, telur, dan waktu oven. Sedangkan outputnya adalah jumlah kue yang diproduksi. Yang kedua itu ada analisis hubungan input-output. Lakukan analisis untuk memahami bagaimana setiap input memperoleh output. Ini dapat melibat pengumpulan data, historis, atau eksperimen. Contohnya adalah mengumpulkan data tentang berapa banyak kue yang dihasilkan dari berbagai kombinasi bahan, misalnya 1 kilogram tepung dengan 500 gram gula dan 10 butir telur menghasilkan 100 kue. Yang ketiga ada pengujian variasi input. Uji variasi jumlah input untuk melihat dampak pada output. Ini membantu menentukan kombinasi optimal. Contohnya adalah menguji kombinasi 100 gram tepung dan 600 gula untuk melihat apakah menghasilkan lebih banyak kue dibandingkan kombinasi awal. Selanjutnya ada penerapan mode optimisasi. Gunakan metode matematis atau perangkat lunak optimisasi untuk menentukan kombinasi input yang paling efektif. Program linear adalah salah satu metode yang dapat digunakan. Contohnya itu menggunakan program linear untuk menentukan jumlah tepung dan gula yang tepat untuk memaksimalkan jumlah kue yang dihasilkan dengan batas biaya dan waktu. Selanjutnya adalah pengukuran produktivitas. Hitung produktivitas dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Contohnya, jika menggunakan 10 kg tepung menghasilkan 1.000 kue, maka produktivitasnya adalah 100 kue per kilogram tepung. Selanjutnya adalah analisis biaya. Evaluasi biaya total yang dikeluarkan untuk setiap tingkat menggunakan input dan membandingkan dengan output yang dihasilkan. Contohnya tuh jika biaya total untuk 1.000 kue adalah 2 juta, sementara biaya untuk 1.200 kue adalah 2.400.000, maka analisis dilakukan untuk melihat efisiensi biaya. Feedback dan penyesuaian. Pengumpulan umpan balik dari proses produksi untuk memperbaiki penggunaan input. Contohnya, jika ditemukan bahwa mengurangi jumlah telur meningkatkan tekstur kue, perusahaan dapat menyesuaikan resep untuk mencapai output yang optimal. Saya mengambil contoh kasus yaitu sebuah pabrik roti ingin menentukan jumlah optimal tepung dan gula untuk memproduksi roti. Setelah melakukan analisis, ditemukan bahwa 1.000 kilo tepung dan 500 gula menghasilkan 200 roti. Menggunakan 1.200 gram tepung dan 600 gram gula menghasilkan 250 roti, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Dengan menggunakan metode optimisasi, pabrik menemukan bahwa kombinasi 1.100 gram tepung dan 550 gram gula menghasilkan 220 roti dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Dengan demikian, mereka menetapkan kombinasi tersebut sebagai standar produksi untuk memaksimalkan output sambil menjaga biaya yang
biaya tetap rendah. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.